Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini adalah video lanjutan dari video yang sebelumnya atau bisa dibilang menjadi video part 2. Dan masih tentang permasalahan sosial yang berada di SMK Negeri Nusawu. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Bu Siti Sauda. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam videonya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya teman-teman. Jadi, kami adalah siswa-siswi SMK Negeri Nusawu, tepatnya jurusan akuntansi. Kami adalah kelas 10 akuntansi 2. Nama saya Desti Arifita, nomor absen 10. Nama saya Devina Putri Anastasia, nomor absen 11. Nama saya Fitri Novilia, nomor absen 13. Nama saya Karina, nomor absen 16. Nama saya Lidiawati, nomor absen 20. Dan saya Salafia Irfani, nomor absen 29. Nah, untuk konsep yang akan kami gunakan adalah Q&A. Jadi, setiap ada pertanyaan akan langsung kami jawab. Oke, simak baik-baik video pembahasannya yuk. Oke, untuk pertanyaan yang pertama atau satu soal yang pertama, yaitu diskusikan dengan teman sekelompokmu kendala apa yang dialami ketika kalian mengerjakan proyek perilaku sosial. Apa aja sih teman-teman? Nah, pastinya banyak dong ya kendala pada saat kita mengerjakan proyek untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada di SMK Negeri Nusawu. Kalau dari saya, yang pertama adalah kendala waktu. Mengapa? Karena pada saat kita mengerjakan proyek tersebut, kita hanya diberi waktu pada saat jam pelajaran PIPAS. Sedangkan tempat yang kita pilih lumayan banyak, jadi kita menggunakan waktu sepulang sekolah untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Untuk kendala yang nomor 2, yaitu kurangnya alat untuk membersihkan sekitar masjid tersebut. Di sekitar masjid tersebut kan ada taman. Taman tersebut ditumbuhi rumput-rumput, jadi kita harus membersihkannya dengan cara menggunakan alat cangkul atau cangkul kecil, dan kita kurangan alat tersebut. Jadi kita menggunakan Tangan untuk tangan. Nah, kita menggunakan tangan untuk menyaputi rumput tersebut. Kita juga membutuhkan waktu yang lama. Oke, untuk kendala yang ketiga, apa sih? Untuk kendala yang ketiga adalah banyaknya para siswa-siswi SMK Negeri Nusawu yang berdatangan untuk melakukan ibadah ke masjid. Jadi, pada saat kita melakukan kegiatan pembersihan, ada siswa yang datang sehingga menyebabkan kita terhambat. Mungkin dilanjut untuk pertanyaan yang kedua. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, beri minimal satu alternatif untuk menangani masalah sampah yang ada di lingkungan SMK Negeri Nusawu. Oke, untuk alternatif yang kita pilih yaitu dengan prinsip 3R. Apa aja sih? Yaitu yang pertama ada reduce, yang kedua reuse, dan yang ketiga recycle. Untuk yang pertama yaitu reduce atau mengurangi. Bagaimana sih kita mengurangi sampah anorganik yang ada di lingkungan sekolah SMK Negeri Nusawu? Yaitu dengan cara menggunakan kotak makan atau kotak bekal yang kita bawa dari rumah untuk membeli jajan di kantin agar tidak menimbulkan sampah baru plastik atau sampah anorganik. Untuk yang kedua yaitu ada Reuse atau memakai kembali barang yang telah kita pakai. Contohnya, setelah kita membeli minuman di kantin yaitu air es dengan cup plastik, bisa kita gunakan lagi untuk minum air putih atau apa lagi. Oke, untuk yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Bagaimana sih kita mendaur ulang? Yaitu dengan cara saat kita membeli botol aqua atau botol air minum di kantin, kita bisa menggunakannya kembali dengan cara membuat pot atau membuat ekobrik. Nah, dari adanya sampah organik yaitu daun yang bertebaran, kita juga dapat memanfaatkannya untuk membuat pupuk kompos agar lebih bermanfaat. Kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Oke, yang ketiga yaitu seandainya sampah organik atau daun yang ada di SMK Nusawu dijadikan pupuk kompos, bagaimana menurut pendapatmu? Pastinya dari kami sangat setuju kan ya, karena ini merupakan sisi positif untuk membersihkan sampah-sampah organik yang bertebaran di sekitar SMK. Nah, di balik sisi positif tersebut pastinya ada sisi negatif dong, karena dua hal itu adalah sesuatu hal yang sangat berdampingan. Sisi negatif dari pembuatan pupuk kompos tersebut adalah kami yang kurangnya edukasi untuk cara membuat pupuk kompos. Jadi mungkin lebih disediakan untuk cara mensosialisasikan cara membuat pupuk kompos.
Oke. Oke, Kita lanjut. Untuk mengetahui bagaimana cara kita membuat pupuk kompos itu, Kita lanjut yang nomor 4. Oke, untuk yang nomor 4 akan saya bacakan, yaitu coba jelaskan bagaimana cara atau proses pembuatan pupuk organik dari daun-daun. Bagaimana sih caranya? Nah, kita kan belum pernah membuat pupuk organik, jadi kita mencari jawabannya di internet, jadi kita izin membaca. Oke, akan dibacakan oleh Karina. Yang pertama yaitu siapkan air dalam ember. Yang kedua, masukkan gula pasir. Yang ketiga, masukkan M4. Yang keempat, potong sampah daun hingga menjadi bagian kecil. Yang kelima, gunakan sarung tangan untuk mencampur cairan M4 dan sampah organik. Selanjutnya dibacakan oleh Selvia. Nah, selanjutnya yang keenam, campurkan E4 secara sedikit demi sedikit. Kemudian, alas bagian dalam kompos dikasih tanah. Dan yang kedelapan, masukkan sampah yang sudah tercampur E4. Dan yang terakhir, kemudian tutup dan diamkan. nah begitulah cara atau proses pembuatan pupuk organik yang berasal dari sampah-sampah. Bisa teman-teman praktekkan di rumah ya, untuk mengurangi sampah-sampah organik yang ada di rumah teman-teman. Ya, oke. Untuk soal yang kelima atau soal selanjutnya yaitu jelaskan jenis-jenis sampah yang ada di SMK Negeri Nusa Wungu. Oke, untuk jenis-jenis sampah yang ada di SMK Negeri Nusa Wungu yaitu ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Sampah organik yaitu sampah yang bisa didaur ulang. Contohnya ada apa aja sih? Daun, Nah, daun, kertas, kardus, Ranting, nah, betul. tisu. Betul. Untuk jenis yang kedua yaitu ada sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan atau sulit untuk diuraikan. Contohnya yaitu ada botol, plastik. Nah, oke. Kita lanjut untuk soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan sampah B3? Sampah B3 adalah sampah bahan beracun dan berbahaya. Yang dapat mencemarkan atau membahayakan lingkungan sekitar. Oke, kita lanjut nomor 7. Bagaimana cara menangani sampah B3? Mungkin dari adanya kendala pasti kita memiliki cara untuk penanganannya dong. Apa sih? Cara menangani B3 yaitu dengan cara stabilisasi, yaitu proses pencampuran pupuk. Kita lanjut nomor 8 ya guys. Nomor 8. Jelaskan komponen-komponen dalam komunikasi. Nah, komponen-komponen dalam komunikasi adalah hal-hal yang harus ada dalam berkomunikasi agar komunikasi itu berlangsung dengan lancar atau berlangsung dengan baik. Nah, ada beberapa komponen komunikasi. Apa aja sih? Yaitu ada 6. Yang pertama komunikator, yang kedua komunikan, yang ketiga pesan, yang keempat media, yang kelima efek, yang keenam feedback. Mari kita jelaskan satu persatu. Komunikator adalah Orang yang memberikan pesan kepada pihak lain. Yang kedua, Yaitu komunikan yaitu orang yang menerima pesan dari pihak lain. Yang ketiga adalah pesan. Pesan adalah suatu hal yang ingin disampaikan kepada suatu pihak kepada pihak lain. Yang keempat adalah media. Media adalah sarana dalam penyampaian pesan dalam komunikasi. Yang kelima adalah efek. Efek adalah hal yang ditimbulkan dari komunikan setelah menerima pesan. Nah, yang keenam atau yang terakhir adalah feedback. Feedback adalah respon dari komunikan atau Timbal balik. oke. Lanjut untuk nomor 9. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik? Oke, cara berkomunikasi yang baik yaitu dengan cara Mengajukan pertanyaan. Kedua, menyampaikan pesan dengan jelas. Oke, yang ketiga yaitu memodifikasi dengan cara verbal maupun non verbal. Nah, apa sih itu verbal dan non verbal? Verbal yaitu berkata-kata secara langsung kepada pihak dengan berupa jawaban, sedangkan non-verbal
seperti menggunakan simbol-simbol Atau kode. Oke. Nah, begitu banyak bukan ilmu yang telah kita dapat mengenai video podcast kali ini. Yang pertama adalah tentang solusi dan permasalahan sosial yang berada di SMK. Dan yang kedua adalah cara bagaimana pembuatan proses pupuk organik. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara komunikasi yang baik dan komponen-komponen dalam komunikasi. Sekian video dari kami. Apabila banyak kesalahan mohon untuk dimaafkan karena kami juga masih belajar bersama-sama di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.